Hadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa. Menghadirkan ijazah asli supaya kami tidak tersiksa, jere. iki ciri-cirine wong ndang stroke iki koyo ngene iki lho, Wir. Hah? Ngene iki, sakit hati yang enggak sembuh-sembuh ya. Dokter gak ngatasi penyakit ngeyel, gak ada obatnya, ya kan? Hati-hati, Pak. Hati-hati nek stroke sampean, Pak. Wong kok ya Allah, pengen roh ijazah asli ya, Pak. Pak Jokowi lo sampai koyo ngene, Wir. Bener. Ya Allah, memang kalau penyakit hati ku ya gak ono obate. Nanti kalau sudah dikasih ijazah asli diperlihatkan, gak kira percaya ya kan, karena sudah sakit hati itu tadi loh. Ya Allah. Wis to, Pak, nggak usah bengong-bengong atau sakit hati ngurusi ijazah aslinya Pak Jokowi ya kan, gak kira percaya didudui sama niku, gak kira percaya. Nikmatilah cara kinerjanya Pak Jokowi ya kan, numpak liwat jalan tol iku wis nikmatono wis Pak ya kan, bandara api semuanya, pokoknya instruktur api iku iki nikmatono wis, gak usah sing aneh-aneh Pak, urip sepisan kayak gawe soro. Iya, iki wong iki kira-kira iki numpak tol prawir, naik pulang waktu mudik itu 7 turunannya ini kira-kira ini lewat jalan tol enggak? Engkau lah ngomong, loh jalan tol iki kan saya kan ikut bayar pajak ngono ya kan? Engkau jawabannya ngono iku ya kan? Engkau lah diomongin, iki lo jalan tol iki gak kena dipangan. Dulu yang ngomongin ngono, bahasan dikei jalan tol dikei makan gratis. Buat apa makan gratis ngono iku ya Allah. Dan iki ya Allah, iki ciri-ciri nih wong sakit hati ya, yang ngeyel dokter gak ono ya kan, penyakit hati iki ndang stroke Pak ya kan. Inget Pak, rambutnya putih Pak ya kan, rambutnya putih iku sampean wis tuwek iki dilungkas sampean ki stroke ya. Banyak-banyak ibadah ya, gak usah banyak-banyak ngurusin yang bikin sakit hati ya, karena memang iku pembenci sakit hati iku gak mari-mari kok sampean ini Pak. Gemes aku ambil. Mas bapak-bapak yang ini Kak. Menarik ya pandangan. Gemes aku. Saya tidak tahu apakah komentar ini dari pendukung Pak Jokowi atau orang yang benci kepada Pak Jokowi. Tapi kalau ada orang menyampaikan pertanyaan, coba Bu sebutkan prestasi Jokowi jadi presiden 10 tahun. Kalau mereka tidak tahu prestasi Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden, berarti saya yakin orang itu buta matanya dan buta hatinya. Yakin itu. Loh enggak kok, matanya bisa melihat, ya, tapi dia tidak bisa melihat kebaikan. Matanya hanya melihat sesuatu yang buruk, sehingga dia tertutupi, ada tabir yang menyelimuti matanya sehingga matanya buta, hatinya buta. Ini saya sampaikan berulang kali ya. Jadi kalau ada orang masih bertanya tentang prestasi Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden, yakin orang itu atine buta, matanya juga buta. Tetapi kalau mata hatinya terbuka lebar, mata lahirnya juga terbuka, pasti dia sepanjang perjalanan kemana-mana dia merasakan hasil kerja keras Pak Jokowi. Di mana-mana dia bisa merasakan bagaimana Jokowisme ini mempengaruhi di semua lini sendi-sendi kehidupan manusia. Bagaimana Pak Jokowi memberi contoh bahwa dia yang bukan siapa-siapa bisa menjadi presiden, anak-anak muda boleh bercita-cita yang setinggi langit. Bagaimana Pak Jokowi memberi contoh tentang keluarganya yang bisa rukun, dia dekat dengan cucunya, anak-anaknya sukses semua. Ini juga memberi contoh. Bagaimana dengan infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke, semuanya bisa kita rasakan. Baik, mohon maaf ya, alhamdulillah saya sering jalan-jalan. Saya tuh orangnya hobinya memang pergi-pergi jalan-jalan begitu, keluar negeri, keluar Jawa misalnya. Di situ saya betul-betul merasakan perubahan setelah dipimpin Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi bisa menghargai orang-orang yang memang pantas dihargai. Prestasi Pak Jokowi, kalau ada yang masih bertanya, saya tidak tahu apakah Anda mendukung atau membenci Pak Jokowi, tapi saya yakin mata Anda buta, hati Anda buta. Harus saya sampaikan ketika panjenengan masih bertanya itu. Mestinya
Orang yang mata hatinya terbuka, mata lahirnya terbuka, nggak usah tanya tentang prestasi Pak Jokowi. Semua orang merasakan. Kalau kita memang benar-benar punya pikiran, hati, jiwa, mata yang terbuka, yang baik, sehingga bisa melihat, memperhatikan, mengamati, menganalisa segala sesuatu yang baik-baik. Tolong yang masih ada pertanyaan ini segera berobat. Hatinya perlu diobati, matanya perlu diobati. Ya, menarik banget ya. Tadi sebelumnya kita mendengar sebuah argumentasi jenaka, tapi ada kebenarannya di dalamnya. Kenapa ngotot pengen lihat ijazah asli Pak Jokowi sampai sakit, sampai stres, sampai tersiksa, bukannya melihat apa ya, pemandangan pembangunan di era Pak Jokowi, ya kan? Kenapa kok malah ngotot pengen melihat selembar kertas gitu, bukannya melihat apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ini harus berobat ya kalau kata netizen tadi teman-teman. Jadi ini sangat menarik ya, sangat menggelitik tetapi mengandung kebenaran ya di dalam argumentasinya ya teman-teman ya. Menarik di saat Bapak Jokowi menabuh genderang perang ya terhadap para orang-orang elit-elit politik yang memfitnah tentang ijazah. Loh, kok tiba-tiba para pemfitnah itu pada diam saja ya? Biasanya mereka sangat vokal ya. Bapak Jokowi mengancam akan menempuh jalur hukum tentang fitnah-fitnah tentang ijazah palsu yang sudah dipublikkan. Tapi di saat keterangan Bapak Jokowi dan juga para pengacara ini disampaikan ke media, belum ada satu elit pun ya yang biasanya keluar-keluar tentang ijazah palsu, mereka menantang balik. Kenapa? Takut. Karena saya tahu ya, dulu mereka berani berkata dan berkoar-koar seperti itu karena tahu betul bagaimana Bapak Jokowi tidak mungkin di saat menjadi presiden Bapak Jokowi Menuntut rakyat, memenjarakan orang yang memfitnah. Dan itu memang terjadi di saat Bapak Jokowi menjadi presiden, tidak ada yang dipenjarakan. Tapi saat ini Bapak Jokowi hanyalah masyarakat biasa, seorang mantan presiden yang pastinya walaupun presiden ataupun bukan menjadi presiden memiliki hak yang sama di mata hukum. Bapak Jokowi perlu melaporkan orang-orang seperti itu dan menantang balik. Tapi lucunya orang-orang tersebut marah pada diam. Pada ngumpet kemana? Pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kamu itu ndak tahu diri, ndak mikir kalau umurmu sudah tua, mau apa lagi kamu, bijaksana apa lagi yang kau andalkan nih, pembicaraan doang, cerita no di TikTok dimanapun, ndak masuk akal kamu, sudah tua kamu itu, mikir umur itu loh, sisanya hanya berapa? Adik Jokowi gitu ya pernah memimpin sampean 2 periode. Coba ya turun di kampung-kampung, semua itu senang sama Jokowi. Ini loh, tahu ini. Kamu sudah tua karek keke ya, kakek sekarat, ngikuti apa lagi? Turun ke kampung-kampung. Ya itu ya teman-teman, pandangan unik dari beberapa netizen yang sudah kita saksikan. Memang ini sangat melelahkan ya, perdebatan yang tidak produktif di tengah banyak isu yang lebih butuh ya energi untuk kita dorong ya, untuk kita berikan energi kita sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah. Tapi ada saja yang memberikan isu-isu yang tidak produktif dan dikonsumsi oleh banyak masyarakat ya. Dan Pak Jokowi saya sangat dukung ya mengambil langkah hukum karena ini melelahkan ya. Pak Jokowi juga ada batasnya ya gitu teman-teman. Mungkin dia bisa menerima. Saya yakin Pak Jokowi bisa menerima, tetapi mungkin orang di sekitarnya tidak terima. Dan mungkin Pak Jokowi ingin orang di sekitarnya ini merasa lega, merasa nyaman hidupnya. Sehingga Pak Jokowi mengambil langkah hukum. Apalagi beliau bukan lagi presiden, jadi tidak mau diusik gitu hidupnya. Tetapi terus diusik gitu ya teman-teman. Jadi ini mungkin yang membuat Pak Jokowi mengambil langkah hukum ya teman-teman. Coba teman-teman tambahkan pandangan teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, di like videonya agar terus berkembang, di share kalau perlu. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.